pasti semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Pasti adik-adik udah semakin ganteng, semakin cantik. Nah, gimana nih, Mbak Fosi tuh udah kangen banget mau ketemu adik-adik, tapi sampai saat ini kita masih belum bisa untuk beribadah bersama lagi, berkumpul bersama lagi. Tapi gak boleh sedih, karena kita masih harus terus mengucap syukur, kita masih harus terus berdoa sama Tuhan supaya negara kita, supaya bumi ini disehatkan kembali, disembuhkan kembali, dihilangkan virus coronanya, terus kita bisa berkumpul bersama lagi, kita bisa beribadah bersama lagi. Nah, saat ini kita juga mau mulai ibadah online kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Tadi kita udah mengucap syukur sama Tuhan melalui satu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Nah, sekarang kita juga gak lupa untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan lewat doa. Nah, sebelum berdoa, seperti biasa kita mau nyanyi satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kesehatan kami, di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan setiap hari. Hingga saat ini kami boleh bernafas dengan segar, kami boleh melihat pemandangan yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan melakukan ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Berkati juga kami ya Tuhan, anak-anak sekolah ini. Kiranya kami mau mendengarkan dan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami satukan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Yesus Pokok. Teman-teman, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan. Tuhan, maafkan dosa-dosa kami yang terkadang menyakiti hati Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolong supaya kami bisa mengerti dan melakukan di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkanlah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan mereka karena Musa itu. Dan Yosua bin Nuh penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya.
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, adik-adik, ada yang tahu gambar siapa ini? Ini adalah seorang nabi yang sudah diceritakan dunia lalu. Nama depannya M. Ada yang ingat? Ya, nabi ini adalah bernama Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang Ibrani yang berasal dari suku Lewi. Dia diangkat anak oleh putri Firaun, putri dari raja yang berkuasa di tanah Mesir. Setelah dewasa, Nabi Musa diutus oleh Tuhan menjadi nabi bangsa Israel. Nabi Musa juga ditugaskan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nabi Musa adalah nabi yang setia dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apa aja berkat yang diterima oleh Nabi Musa? Dalam bacaan kita tadi, Nabi Musa diberkati dan disertai oleh Tuhan dengan umur yang panjang, yaitu 120 tahun. Juga Nabi Musa diberikan berkat yang luar biasa dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, kita juga mau seperti Nabi Musa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar mengapa Nabi Musa bisa diberkati yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Nabi Musa adalah nabi yang setia kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Nabi Musa senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nabi Musa adalah juga nabi yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan pagi, siang, dan juga malam. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan dan juga penyertaan Tuhan. Nabi Musa adalah orang yang baik hati yang suka menolong orang lain. Ini bisa ditunjukkan saat Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saat mereka dalam perjalanan di padang gurun. Bangsa Israel marah pada Nabi Musa karena mereka kelaparan, tidak ada makanan. Menghadapi kemarahan bangsa Israel, Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan pada Tuhan. Bangsa Israel mengatakan lebih baik mereka tinggal di tanah Mesir karena di sana tidak akan kelaparan karena banyak sekali makanan di sana. Nabi Musa berdoa kepada Tuhan agar diberikan pertolongan. Akhirnya Tuhan menolong dengan memberikan makanan untuk bangsa Israel. Nabi Musa sangat menolong bangsa Israel dalam melakukan perjalanannya untuk menuju ke tanah perjanjian, sehingga bangsa Israel tidak ingin kembali ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, Nabi Musa adalah nabi yang sangat setia dan juga sangat menuruti perintah Tuhan, sehingga Tuhan sangat senang sekali dengan Nabi Musa. Adik-adik, kita juga bisa menjadi anak yang diberkati Tuhan seperti Nabi Musa. Apa yang kita bisa lakukan? Kita juga bisa menjadi anak yang menuruti perintah Tuhan.
dengan cara kita menuruti perintah yang diberikan orang tua kita. Kalau kita disuruh oleh papa mama kita mulai sekarang tidak boleh mengatakan malas mama, nggak mau mama, atau ntar dulu mama gitu. Kita harus mengatakan oke mama, aku akan melakukannya. Nah, adik-adik kita juga bisa menyentuh apa yang dilakukan Nabi Musa dengan kita berdoa kepada Tuhan. Rajin berdoa pagi hari saat kita bangun tidur, malam hari saat kita mau tidur, saat kita makan, kita juga berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Juga saat kita akan sekolah, kita juga berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa kita harus mendoakan orang tua kita, mama, papa, adik, kakak, bahkan saudara-saudara kita. Kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada orang tua kita, mau menolong orang tua kita apabila mereka meminta pertolongan dari kita. Jika kita melakukan apa yang sudah dilakukan juga oleh Nabi Musa, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan senantiasa memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kalian mau melakukan semuanya itu? Apakah kalian mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian? Apakah kalian mau berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan dan berbuat baik kepada semua orang? Ya, kita ingin menjadi berkat, kita ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa. Adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarkan pada kami untuk kami bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa, agar kami menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kami rajin berdoa, kami rajin menolong teman kami, orang tua kami, sehingga berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami. Apabila ada teman kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Apabila ada teman kami yang mengalami kesedihan, Engkau yang akan menghiburkan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami bisa terlepas dari bahaya virus corona ini ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara ini bisa tentram kembali seperti sedia kala. Tuhan pimpin, berkati pemimpin bangsa kami dan semua yang terlibat di dalamnya dalam menangani virus ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, gimana nih ibadahnya minggu ini, hari ini? Pasti semuanya semakin semangat, semakin sukacita, semakin bahagia, karena tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita udah berdoa juga, kita juga udah baca Alkitab, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi ibadah kita minggu ini udah selesai. Tapi adik-adik gak boleh sedih
ini nggak boleh khawatir karena kita akan tetap ada di minggu depan, dan minggu depannya lagi, dan juga seterusnya. Tapi satu hal yang paling penting, adik-adik harus tetap berdoa, adik-adik harus tetap mengucap syukur dan meminta permohonan ke Tuhan untuk kita supaya virus coronanya hilang, supaya kita bisa berkumpul lagi sama teman-teman yang lain di gereja wilayah barat untuk beribadah, untuk bermain lagi bersama seperti kemarin-kemarin. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus tetap pakai masker kemanapun kalau mau pergi, terus juga bawa hand sanitizer juga. Setelah pergi, adik-adik juga harus tetap cuci tangan, mandi, ganti pakaian supaya kita tetap sehat, supaya tidak ada penyakit atau virus yang akan menyerang. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagi satu pujian supaya adik-adik tetap semangat. Kita mau sama-sama nyanyi dan belajar bahasa Jawa. Kita mau angkat satu pujian, monggo sami nderek Gusti. Tuhan Yesus memberkati.